Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini di-record hari Sabtu, tanggal 5 April 2025. Hari ini masih suasana liburan ya. Udah masuk arus balik juga karena hari Senin kita udah kembali lagi melakukan aktivitas seperti biasa yang pastinya dengan semangat yang lebih membara gitu ya. Oke, kali ini kami akan memaparkan hasil analisis dari karya tulis kami yang berjudul Inovasi Kincir Angin Mewujudkan Energi Terbarukan yang Efisien. Nah, karya tulis ini disusun oleh tim kami atau kelompok kami yang beranggotakan Evandri yang pertama Evandri Nurfawas dengan NIM 2405839. Lalu ada saya sendiri Rafli Putra Permana dengan NIM 2408471. Lalu ada Roven Angger Juha Alhaq dengan NIM 2401168. Lalu ada Teresia Denia Putri dengan NIM 2404107. Oke, karya tulis ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan, memaparkan latar belakang, beberapa masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu bab kedua yaitu isi, memaparkan hasil analisis-analisis kami. Lalu yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran. Karya tulis ini terdapat 4 gambar ya, dan satu tabel. Oke, next. Untuk bab pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri itu berisi latar belakang, lalu ada manfaat, tujuan, dan rumusan masalah. Nah, di sini kita bisa lihat latar belakang itu adalah bisa dibilang seperti pembuka. Jadi, ini isinya mau membahas apa aja sih. Dan sebelum itu, kalau dilihat dari penulisan, untuk penulisan bab satu itu kita menggunakan heading satu, dan untuk Hmm, 1.1 latar belakang itu kita menggunakan eh, heading 2. Oke, boleh tolong lanjut ke bawah. Nah, kita lanjut lagi ke 1.2 yaitu rumusan masalah. Nah, ini tuh berisi tentang topik-topik apa aja sih? Apa aja bahasan yang mau kita bahas di dalam makalah atau KTI yang kita buat kali ini. Nah, di sini kita punya 4 bahasan atau 4 topik yang akan kita bahas. Tadi kan kita sudah menjelaskan ya kalau judul yang kita pakai ini kan terkait dengan energi terbarukan dan kincir angin. Yang di sini ada rumusan masalahnya itu manfaat dari energi angin sebagai energi terbarukan. Di sini juga ada mekanisme kincir angin sebagai sumber energi. Yang ketiga ada kendala apa saja yang listrik. Sebagai pembangkit listrik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dibahas di bab kedua. Nah, kita lanjut ke 1.3, yaitu tujuan. Di setiap KTI atau karya tulis itu pasti dong kita buat dengan alasan. Nah, kita paparkan tujuan atau alasan kita mengerjakan atau membuat ini. Untuk merupakan salah satu untuk memenuhi suatu materi kita. Lalu di 1.4 itu ada manfaat. Nah, jadi
di KTI ini kita mm, membuat karya tulis yang ya semoga ada manfaatnya. Dan di sini ini manfaatnya itu bagi mahasiswa sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan bahan kajian. Dan untuk khalayak umum ini bisa digunakan sebagai sarana edukasi dan juga untuk menambah pengetahuan. Mungkin bisa lanjut lagi bab kedua. Baik, untuk bab kedua, saya ingin memaparkan mengenai bab terdapat heading satu yaitu di bab 2 yaitu isi, lalu heading 2 yaitu landasan teori, lalu heading 3 yaitu 2.1.1 pengertian dan perhitungan energi angin. Untuk pada bab 2 ini terdapat rumus yang kita perlukan atau kita masukkan karena untuk memperhitungkan dari segi turbinnya serta kecepatan angin. Dan untuk memasukkan rumusan eh, ini yaitu menggunakan equation. Lalu berikutnya potensi energi angin. Ini salah satu penjelas atau untuk menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Untuk pemaparannya yaitu terdapat dan inilah yang eh, bentuk perubahan dari energi angin diubah menjadi energi listrik. Lalu berikutnya yaitu jenis-jenis turbin angin. Eh, karena di sini ada gambar, untuk caranya memasukkan tabel atau menekan gambar satu pada table of gambar itu bisa dimasukkan dengan insert caption. Berikutnya label, lalu beri nama gambar titik satu, yaitu masukkan nama pada gambar yaitu titik satu bentuk turbin. Nah, lalu tab reference dan insert table of figure. Lalu ke bawahnya lagi, berikutnya. Nah, lalu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisikan mengenai landasan kita untuk eh, pemaparan dari informasi-informasi yang tadi disebutkan. Lalu eh, karena ini bersifat ilmiah, sehingga kita tidak bisa sembarangan mengambil sebuah informasi atau berdasarkan argumen saja. Oleh sebab itu, untuk landasan eh, tinjauan pustaka ini berisikan eh, hal-hal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu berikutnya, nah untuk eh, di bawahnya ini terdapat tabel satu. Ini berisikan mengenai perhitungan yang telah tersedia, dan di sini kita terlihat daya total serta daya maksimalnya. Dan semakin tinggi dari kecepatan angin, maka di sini kita bisa lihat bahwasannya daya maksimumnya juga semakin meningkat. Lalu ke bawah lagi. Nah, untuk memasukkan gambar tabel ini juga sama, yaitu berupa masukkan caption, insert caption, lalu beri gambar gambar 2 pengaruh kecepatan angin 3 milisecond terhadap daya, lalu masukkan atau tab reference dan insert ke table of figure. Berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berisikan mengenai di sini berisikan mengenai model dari yang tersedia, dan untuk
hasilnya juga yaitu terdapat bahwasanya mengidentifikasi hubungan antara kecepatan angin dan daya output. Serta di bagian keempat itu evaluasi optimasi. Untuk evaluasi optimasi ini berisikan mengenai peningkatan dari eh, yang tabel yang disediakan, yaitu bahwasanya ketika angin itu semakin cepat maka mengakibatkan daya maksimalnya juga meningkat. Lalu berikutnya, ah, baik. Lalu berikutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh Roven. Oke, izin masuk ya teman-teman. Di sini ada bab 3 penutup sama dengan bab 1 dan bab 2. Di sini kita juga menggunakan heading 1 dan untuk kesimpulan dan saran kita menggunakan heading 2. Nah, mungkin izin menambahkan untuk yang ke tadi yang gambar 2 dan 3 itu menggunakan data dari tabel 1. Jadi kita menggunakan Excel sebagai sarana untuk mengubah data dari suatu tabel menjadi sebuah grafik grafik batang ya di situ ya. Jadi itu ada beberapa data yang ditampilkan kecepatan angin 3 meter 3 mili per second dan 0,5 meter. Nah, terus lanjut ke yang bab 3 tadi. Nah, untuk bab 3 ini kesimpulannya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara metode belajar luring dengan metode belajar daring pada hasil belajar mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di sini kita juga udah menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian kita itu eh, dapat pesan teknologi baik kalangan mahasiswa dosen yang didukung oleh fasilitas yang diberikan oleh pihak universitas. Dan ini ada di materi saran, di sini adanya saran untuk karena data yang didapatkan dari beberapa jurnal itu masih kurang memadai, jadi perlu adanya penelitian lanjutan. Nah, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada daftar pustaka. Kita mengambil beberapa jurnal. Terdapat 6 jurnal kalau nggak salah ya. Ya ada 8, 9, 10. Oh, banyak ternyata. Ada beberapa jurnal. Di sini kita menggunakan Mendeley sebagai sarana mengubah suatu dokumen menjadi link link dokumen tersebut atau citasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.